Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Denis Rolen, perwakilan dari kelompok 13. Di sini saya akan mempresentasikan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perencanaan dan peramalan pembangkit listrik tenaga surya untuk mensuplai listrik masyarakat di Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Next. Untuk anggota kelompok sendiri itu yang pertama ada M. Anlian Fauzan Niwafi, ada Rehan Akbar, ada saya sendiri Denis Rolen, ada Enggar Yudhoyoso. Next. Baik, pada bab 1 ini kami akan menjelaskan mengenai pendahuluan, di mana pendahuluan itu ada latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah faktor utama untuk mendukung pembangunan pada pedesaan adalah ketersediaan energi. Lalu yang kedua, menipisnya cadangan sumber daya fosil, khususnya minyak bumi ini, dapat membuat manusia harus berpikir untuk menggunakan energi alternatif yang terbarukan. Yang ketiga, sistem energi pembangkit listrik tenaga surya mengurangi ketergantungan dunia akan bahan bakar fosil sebagai energi. Ini yang maka dari itu kami menggunakan PLTS sebagai pembangkit listrik yang akan kami rencanakan pada Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Nias Utara. Next. Untuk rumusan masalah sendiri yang pertama itu bagaimana perencanaan dan peramalan PLTS untuk menyuplai listrik masyarakat di Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, bagaimana cara melakukan perancangan PLTS untuk menyuplai listrik masyarakat. Yang ketiga, bagaimana cara menganalisis output dari perancangan PLTS untuk menyuplai listrik pada masyarakat di Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Next. Adapun tujuan pada perencanaan kami kali ini yaitu yang pertama melakukan perencanaan dan peramalan PLTS untuk menyuplai listrik bagi masyarakat di Kabupaten Nias Utara. Yang kedua, merancang PLTS untuk menyuplai listrik bagi masyarakat di Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Lalu yang ketiga, kami menganalisis output dari perancangan PLTS untuk menyuplai listrik bagi masyarakat di Kecamatan Lahewa, Provinsi Sumatera Utara. Next. Untuk bab 2 mengenai metodologi penelitian mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya Rehan Akbar. Oke, terima kasih moderator. Untuk yang selanjutnya bab 2 metodologi penelitian. Oke, saya akan menjelaskan bab 2 yang pertama metode perencanaan pembangunan PLTS di Lahewa. Yang pertama melakukan survei di Kecamatan Lahewa dan juga mengenali profil Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, mulai dari batas Kabupaten Nias Utara, potensi sumber daya alam yang biasa masyarakat sekitar dimanfaatkan, serta melakukan edukasi ke masyarakat sekitar tentang energi terbarukan. Dalam hal ini khususnya PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua, melakukan penyuluhan atau sosialisasi ke masyarakat agar nantinya masyarakat paham akan perencanaan pembangunan PLTS dan juga dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Yang ketiga, melakukan sistem perencanaan PLTS yang mempunyai tujuan sebagai rujukan untuk memulai pembangunan PLTS. Lalu yang keempat, melakukan pembangunan secara bertahap dan efisien. Pembangunan ini melibatkan masyarakat di sekitar lokasi PLTS agar masyarakat bisa mengetahui cara kerja dari PLTS tersebut dan juga perawatannya mulai dari pengetahuan tentang material yang digunakan sampai pengoperasian PLTS nantinya. Di sini ada flowchart tentang metode perencanaan pembangunan PLTS di Kecamatan Laheya, Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama mulai, yang kedua melakukan survei, yang ketiga melakukan perencanaan, yang keempat persiapan alat dan bahan, yang keempat melakukan perancangan, lalu mengumpulkan data, lalu selesai. Di sini dapat dilihat untuk rangkaian sistem PLTS sendiri di Kecamatan Lahewa nantinya menggunakan panel PV untuk PLTS-nya. Lalu ada optimizer, ada power optimizer, lalu ada inverter AC, ada distribution board, lalu ada directional meter, ada transmission lines, lalu load ini untuk beban
dari masyarakat yang menggunakan listrik dari sumber PLTS nantinya. Untuk spesifikasi material PLTS yang komponen-komponen yang digunakan, ada inverter, ada AC home range, ada strings, ada modul. Untuk nama dari komponen yang dipakai adalah untuk inverter sendiri SmartSign SSL 0100 atau Emerson, lalu AC home range-nya 1/0 AWG berbahan aluminium, lalu stringnya 10 AWG berbahan chopper. Untuk modulnya menggunakan Canadian Solar CS6U 345M dengan daya 345 watt. Inverternya untuk perhitungannya 1,43 megawatt. Untuk tadi AC home-nya itu 9.488. Untuk stringnya 64.525,1 feet. Untuk modulnya ini input tegangannya sebesar 1,70 megawatt. Oke, selanjutnya perancangan menggunakan software Helioscope. Untuk yang pertama, membuka situsnya yang pasti Helioscope, www.helioscope.com. Kemudian akan diminta untuk masuk ke Helioscope-nya. Jika belum memiliki akun, akan disuruh mendaftar dan membuat akun. Lalu untuk step yang kedua, pengguna dapat langsung menuju halaman pembuatan proyek atau menonton video pelatihan terlebih dahulu, lalu mengklik proyek baru untuk menjalankan simulasi desain baru dan data tentang proyek yang akan dijalankan. Nama proyek, alamat, profil bangunan, masukkan deskripsi proyek. Step yang ketiga, langkah ini membawa ke halaman desain yang menampilkan citra satelit dari tempat yang diinginkan pengguna sebelumnya. Lalu masuk step yang keempat, tahap keempat ditunjukkan aneka macam fitur yang terdapat dalam halaman desain, di mana terletak dalam pojok kiri atas. Sisi tadi memberitahu adanya beberapa fitur yang ditawarkan Helioscope, yakni masih ada sisi mechanical, keep out, electrical, dan advance. Untuk step yang terakhir, tahap yang kelima, pengguna sudah terselesaikan mendesain sistem dalam halaman desain yang tertera dalam step 4. Setelah itu, pengguna wajib mengklik save dan exit. Lalu ketika sudah mengklik save dan exit, maka akan ada halaman untuk membuat report menurut sistem yang sudah dirancang. Pengguna wajib untuk klik simulate terlebih dahulu. Ketiga akan dijelaskan oleh teman saya, Enggar Widoyoso. Terima kasih. Untuk bab 3 pembahasannya ini langsung next saja. Nah, ini proses peramalannya ya. Untuk proses peramalan daya listrik ini perlu adanya tahapan-tahapan agar bisa menyelesaikan pembangunan PLTS. Dan seperti yang terlihat di gambar ini, ada gambar posisi fotovoltaiknya yang ada di Kecamatan Lahewa ini, ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama, untuk dilakukan pencarian pada posisi masing-masing koordinat pembangkit listrik. Untuk objek ini dapat dilihat di gambar itu pada koordinat 0.0 sesuai oleh lokasi tenaga surya. Langkah yang kedua adalah cari jarak dari setiap data parameter. Untuk langkah selanjutnya, adapun perhitungan menggunakan polinomial kubik untuk menemukan hasil polinomial yang diperoleh dan menentukan nilai yang sebenarnya. Adapun langkah selanjutnya yaitu hasil dari Canieres ini kemudian dikirim ke dekomposisi. Langkah selanjutnya adalah yang dapat ditampilkan yaitu hasil perbandingan atau metode Canieres dekomposisi. Untuk langkah selanjutnya adalah hasil field segment yang sudah dilihat di gambar bawahnya ini dengan racking fixed tilt, orientasinya itu bentuknya landscape dengan kemiringan 15 derajat azimut. Dan langkah selanjutnya adalah dapat merancang arsitektur feed-forward neural network menggunakan 5 input, yaitu daya, penyinar matahari, temperatur, dan kelembapan yang dihasilkan oleh PLTS. Untuk spesifikasi PLTS di lapangan sendiri mendapatkan kemiringan yang sudah ditentukan 15 derajat. Dan frame-nya ini 4x1 dengan tegangan 1,70 megawatt. Next. Nah, adapun lokasi pembangunan PLTS seperti yang dilihat di gambar ini merupakan tempat yang sangat efektif dikarenakan membutuhkan pembangunan area yang luas dan tidak terlalu dekat dengan pemukiman. Dan untuk mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang berada di sekitar Kecamatan Lahewa untuk mendukung
tujuan dari pembangunan nasional PLTS di Sumatera Utara. Next. Nah, adapun produksi listrik per bulan ini ada tujuannya yaitu untuk mengetahui produksi atau potensi desain dari sistem pembangkit listrik tenaga surya yang berkaitan dengan energi. Untuk produksi kerugian sendiri sudah ditentukan. Nah, ini grafiknya. Dari gambar ini, produksi listrik per bulan ini, detail per bulan ini dapat dilihat dari gambar ini meliputi KWH dari 0 hingga 200 dengan range waktu Januari hingga Desember. Next. Nah, next lagi, Han. Nah, untuk produksi listrik per tahun. Dari data ini didapatkan produksi listrik per tahun di Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara mendapatkan output penyinaran sebesar 1.433,3 kWh per M dan deltanya sebesar 0,0%. Kemudian untuk produksi energi per tahun mendapatkan output sebesar 2.056.426,1 kWh dan untuk suhu temperatur pada saat operasi sekelilingnya sebesar 27,6 hingga 36,6 Celcius. Next. Nah, di sini ada gambar dari hasil output produksi listrik yang dihasilkan per tahun di Kecamatan Lahewa. Di sini menggunakan parameter irradiance dan energi. Dengan outputnya itu untuk irradiance sebesar 1.433,3 dan energinya hasilnya 2.056.426 dengan menggunakan temperatur 27 hingga 36,6 derajat dengan matriks simulasinya sekitar 4.714 untuk pemakaian operasi. Next. Dan untuk kerugi daya sendiri akan dijelaskan oleh Saudara Anlian. Oke, untuk kerugi daya di sini ada PLTS. Yang diperhatikan itu adanya rugi daya atau loss, menunjukkan efisiensi produksi. Lalu untuk kerugian ini membutuhkan tuh termasuk suhu, kotoran dan debu, naungan, inverter, kabel dan lain-lain. Lalu untuk tingkat kerugiannya itu bervariasi, tergantung daerah. Lalu ada pengaruh dari nilai tingkat kerugian, yaitu dari komponen yang digunakan, serta untuk next selanjutnya ada persentase kerugian dari diagram lingkarannya. Next. Nah, ini ada diagram lingkaran dari rugi daya. Untuk yang paling besar itu di temperaturnya sebesar 8,3%. Untuk pengaruh yang paling besar itu dari fotovoltaik yang berpengaruh pada suhu. Next. Lalu di bab 4 ada kesimpulan. Next. Bisa ditarik 3 kesimpulan. Yang pertama adalah hasil perencanaan dan peramaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa PLTS sangatlah cocok untuk dioperasikan di wilayah Sumatera Utara, khususnya di Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, dikarenakan dari data penduduk yang bertambah dari tahun ke tahun dan juga permintaan listrik yang bertambah. Dengan adanya penyaluran listrik dari PLTS ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Lalu untuk yang kedua, pembangunan dan perencanaan PLTS ini juga bisa menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, dan bisa menambah pertumbuhan ekonomi bagi warga sekitar PLTS. Lalu yang ketiga, output dari perencanaan PLTS ini adalah agar masyarakat di sekitar Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Nias Utara bisa merasakan listrik secara penuh dan menghemat biaya pengeluaran dan juga bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan juga bisa menumbuhkan perkembangan ekonomi di Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Dikarenakan seiring pergantian tahun, jumlah penduduk di Nias Utara terus bertambah, maka dari itu PLTS ini bisa menjadi solusi untuk masyarakat di Kecamatan Lahewa, Nias Utara. Next. Untuk saran
Yang pertama ada perlu diadakannya penyurveian ke lokasi untuk pembangunan dan pengoperasian PLTS agar bisa tahu keadaan di sana. Lalu yang kedua, pembangunan PLTS juga butuh campur tangan dengan pemerintah dan pihak terkait pembangkit listrik agar listrik dari PLTS bisa segera dirasakan masyarakat sekitar. Next. Selanjutnya ada daftar pustaka. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Demikian pemaparan mengenai tugas UTS Energi Baru dan Terbarukan dari kelompok 13. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.